Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam mata kuliah Pendidikan Inklusif. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung pendidikan inklusif. Dikatakan sebagai sistem dukungan karena pendidikan inklusif memerlukan dukungan dari berbagai komponen yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif didukung oleh berbagai lembaga pendidikan yang terkait langsung dengan tupoksi lembaga-lembaga tersebut, antara lain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, P4TK PAUD dan PLB, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, LPTK, SLB, Resource Center, LSM, dan sebagainya. Sistem dukungan tersebut digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemdikbud, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus. Termasuk pada pendidikan khusus adalah sekolah luar biasa dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Berbagai jenis dukungan program diberikan oleh Subdit PK dan PLK kepada sekolah inklusif berupa subsidi dan beasiswa bagi seluruh ABK di sekolah tersebut. Di antaranya dipaparkan berikut ini. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh pusat-pusat setingkat eselon 2 yang dikenal sebagai Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sering disebut P4TK, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015. Di seluruh Indonesia terdapat 12 P4TK dan salah satunya adalah P4TK PAUD dan PLB. Dukungan dari P4TK PAUD dan PLB merupakan dukungan terhadap peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, dukungan yang diberikan LPTK diantaranya pelaksanaan advokasi di sekolah-sekolah inklusi dan menjadi counterpart Dinas Pendidikan setempat dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayahnya masing-masing. Membangun kerjasama dengan SLB adalah sangat penting guna menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif. Kebutuhan utama sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah ketersediaan guru pembimbing khusus yang idealnya dapat dipenuhi dengan memberdayakan guru-guru di SLB. Selain dengan LPTK PLB, kerjasama juga dilakukan dengan berbagai lembaga, baik lembaga nasional maupun lembaga internasional, termasuk lembaga swadaya masyarakat. Lembaga internasional yang menjadi mitra pengembangan pendidikan inklusif terdiri dari UNESCO, USAID, WHO, Helen Keller, dan lain-lain. Sementara lembaga nasionalnya meliputi BKKBN, Departemen Agama, dan lain-lain. Berbagai LSM selama ini banyak yang menjadi mitra dalam pengembangan pendidikan inklusif. LSM-LSM ini biasanya terdapat di berbagai provinsi atau kabupaten kota. Membangun pendidikan inklusif harus melalui hubungan antar masyarakat dengan berbagai pertimbangan yang dipengaruhi oleh berbagai pengalaman, kepercayaan, dan sikap masyarakat. Sehingga kesuksesan pendidikan inklusif tergantung pada keterkaitan antara kepercayaan, nilai, dan sikap dari semua elemen yang merupakan suatu ikatan kuat, termasuk orang tua, guru, dan sistem yang mendukung. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan banyak dukungan. Dukungan yang paling penting adalah dari masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak dapat berjalan dengan baik apabila
Penyelenggaraan atau pelaksanaan pendidikan ini tidak didukung oleh masyarakat. Dukungan lain yang tidak kalah penting adalah dukungan dari pusat sumber. Pusat sumber adalah lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Pusat sumber ini dapat dimanfaatkan oleh semua anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, orang tua, keluarga, sekolah luar biasa, masyarakat, dan pemerintah, serta pihak lain yang berkepentingan. Saat ini yang dimaksud dengan pusat sumber adalah SLB-SLB inti dan atau SLB pembina yang berada di setiap kabupaten atau kota. Berikut peran pusat sumber dalam pengembangan pendidikan inklusif. Pola dukungan sumber daya pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif hampir tidak berbeda dengan pola dukungan sumber daya pada satuan pendidikan lainnya. Secara umum, pola dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif dikelompokkan menjadi dua, yaitu dukungan internal sekolah dan dukungan eksternal sekolah. Dukungan internal sekolah merupakan dukungan yang diberikan oleh semua warga yang terdapat di dalam internal sekolah, diantaranya kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya. Sementara dukungan eksternal sekolah meliputi dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sistem persekolahan yang ada. Pola dukungan sekolah inklusif digambarkan sebagai berikut. Berkaitan dengan sistem dukung internal sekolah, dukungan kepala sekolah yang paling penting adalah sisi kepemimpinan sekolah tersebut. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin pendidikan. Hal ini dikarenakan kepala sekolah merupakan seorang pejabat profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan kerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah merupakan kunci kesuksesan sekolah dalam mengadakan perubahan sehingga kegiatan meningkatkan dan memperbaiki program dan proses pembelajaran di sekolah sebagian besar terletak pada diri kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam pengembangan sekolahnya, antara lain sebagai manajer pendidikan, pemimpin pendidikan, supervisor pendidikan, dan administrator pendidikan. Selanjutnya, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran di sekolah inklusi merupakan dukungan internal yang paling pokok, terutama kompetensi guru dalam melayani proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran antara lain menyusun program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, dan mengevaluasi program pembelajaran. Selanjutnya, iklim sekolah merupakan kondisi spesifik yang terjadi di suatu lingkungan sekolah. Iklim sekolah sering dianalogikan dengan kepribadian individu dan dipandang sebagai bagian dari lingkungan sekolah yang berkaitan dengan aspek psikologis, serta direfleksikan melalui interaksi di dalam maupun di luar kelas. Persepsi dan kebiasaan sosial seluruh warga sekolah mempengaruhi iklim sekolah yang bersangkutan.
Keberterimaan semua warga sekolah terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus adalah salah satu nilai dari iklim sekolah yang terjadi di sekolah inklusif. ABK merupakan bagian dari warga sekolah, oleh karena itu keberadaannya sudah menjadi bagian penting dari sekolah-sekolah. Dukungan eksternal sekolah meliputi dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sistem persekolahan yang ada. Dukungan pemerintah direpresentasikan melalui instansi-instansi terkait, antara lain Direktorat Pembinaan SLB, P4TK, PAUD, dan PLB, serta Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat. Masyarakat terdiri atas orang tua, komite sekolah, wadah-wadah profesional seperti ahli terapi, dokter, dan atau psikolog. Kelompok masyarakat lainnya yang diharapkan dapat membantu adalah lembaga swadaya masyarakat. Dukungan dari sistem persekolahan antara lain berupa kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan ketersediaan kurikulum. Sistem pembinaan sekolah inklusif sejauh ini tidak berbeda dengan pembinaan sekolah reguler lainnya. Sekolah reguler yang menyatakan sebagai sekolah inklusif bila belum memiliki guru pendidikan khusus bisa meminta guru pembimbing khusus dari sekolah luar biasa yang berlokasi tidak lebih dari 5 km dari sekolah yang bersangkutan. Pola pembinaan sekolah inklusif ini sama dengan sekolah reguler yang digambarkan sebagai berikut. Adapun pola pembinaan sekolah inklusif yang memiliki guru pembimbing khusus yang berlatar belakang pendidikan luar biasa atau berlatar belakang pendidikan umum tetapi sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang kePLB-an. Pola pembinaannya digambarkan seperti tampak pada skema berikut. Demikian pembahasan kita berkaitan dengan support sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.